Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Novia Husaini, NIM 21022111 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer kelas B Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sorting menggunakan bahasa C atau mendemokannya, lebih seperti mendemokan algoritma mengenai sorting menggunakan bahasa C. Seperti yang kita ketahui bahwa sorting ini atau pengurutan ini ada dua jenis, ada ascending dan descending. Ascending itu mengurutkan dari bilangan terkecil ke yang terbesar, sedangkan descending itu mengurutkan dari bilangan terbesar ke yang terkecil. Lalu metode sorting sendiri atau metode pengurutan sendiri dibagi menjadi 4, ada insertion sort, ada selection sort, ada bubble sort, dan ada quick sort. Nah, pada video ini saya akan mendemokan algoritma mengenai keempat metode pengurutan tersebut atau keempat cara pengurutan tersebut. Nah, di sini yang pertama saya ada algoritma pengurutan menggunakan insertion sort. Nah, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu variabel untuk apa saja yang akan digunakan. Di sini saya ada variabel tab in dengan array atau berisikan indeks 100. Lalu ada variabel i data sisip j dan n, di mana jenisnya itu integer atau bilangan bulat. Lalu di sini saya ada algoritma untuk memasukkan nilai n. Apa sih nilai n ini tuh? Nilai n ini tuh nilai yang akan menentukan banyaknya array atau banyaknya jumlah yang akan diurutkan tuh berapa buah. Nah, lalu di sini ada perintah untuk memasukkan nilai yang akan kita urutkan berapa saja sih. Nah, kita bisa masukkan nilai yang akan diurutkan tuh bergantung keinginan kita di output nanti atau masukan yang akan dilakukan oleh user. Nah, selanjutnya ini adalah algoritma dari insertion sort itu sendiri. Nah, seperti ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Di sini kita diminta untuk masukkan nilai n. Misalkan saya masukkan 5, lalu masukkan nilainya apa saja, berapa saja akan diurutkan. Nah, saya segini. Nah, di sini sudah ada pengurutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini secara ascending. Bagaimana jika secara descending? Nah, jika secara descending, saya buka dulu filenya. Nah, seperti ini. Masih sama saja seperti yang ascending, hanya saya perbedaannya itu ada di line 37 ini. Jika pada ascending, data sisip ini tuh kurang dari tab in, namun jika pada descending ini data sisipnya itu lebih besar dari tab in. Untuk algoritma yang lainnya tuh masih tetap sama. Nah, kita lihat outputnya seperti apa. Tadi minta masukkan nilai n 5. Nah, ini sudah ada pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu dari 9 ke 0. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode selection sort. Nah, kita siapkan lagi variabelnya. Ada tab in dengan indeks arraynya 100, ada variabel i, j, t, min index, dan n. Lalu di sini ada algoritma untuk memasukkan nilai n sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada algoritma untuk memasukkan nilai yang akan diurutkan. Lalu di sini ada algoritma dari selection sort itu sendiri. Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman algoritmanya seperti apa. Ini ya, kita lihat outputnya. Sini kita diminta masukkan nilai. Misalnya saya masukkan nilainya itu 3. Masukkan nilai yang akan diurutkan 8, 12, 8, 9. Nah, ini pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar atau secara ascending. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan metode selection sort tapi secara descending? Sama seperti yang ascending, perbedaannya ada di mana? Ada di line 37. Jika pada descending, maksudnya jika pada ascending, min indeksnya tuh tab in min indeksnya tuh lebih besar dari tab in j. Namun jika pada descending ini tuh tab in min indeksnya tuh kurang dari tab in j, hanya terletak di line 37 saja perbedaannya. Untuk selebihnya sama algoritmanya seperti yang ascending. Kita lihat outputnya seperti apa. Kita masukkan nilai m misalnya 3, untuk nilainya misalnya 12, 8, 9, 9. Nah, ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu selanjutnya metode bubble sort. Nah,
Pada metode bubble sort ini sama ya, kita siapkan dulu variabel tab in array dengan indeks 100, lalu ada variabel i, temp, tukar, dan n. Lalu di sini juga ada algoritma untuk memasukkan nilai n-nya. Di sini ada algoritma untuk memasukkan nilai yang akan diurutkan. Lalu di sini ada algoritma untuk bubble sort itu sendiri atau untuk pengurutan menggunakan bubble sort itu sendiri. Menggunakan dua, artinya kita kerjakan dulu, lalu di akhir ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan nilai tukarnya kan awalnya nilai tukarnya itu sama dengan 0. Di sini di line 45 itu kita sebutkan jika nilai tukarnya sama dengan 1 untuk i-nya 0, i-nya kurang dari n, dan i plus. Nah, jadi batasan dari nilai batas akhirnya variabel i-nya itu atau nilai i-nya itu tergantung dari nilai n yang dimasukkan oleh user. Nah, seperti itu. Kita lihat outputnya seperti apa. Ini dengan ascending. Nah, misalnya 3. Misalnya saya masukkan 89, 12, 90. Ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti ini outputnya. Lalu bagaimana jika akan mengurutkan secara descending? Nah, sama saja seperti yang ascending. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di line 36 ini. Jika pada descending, if tab in-nya itu lebih besar dari tab in i plus 1, namun pada descending ini kita ubah menjadi lebih kecil. Nah, hanya di sana saja. Untuk selebihnya, algoritma sama seperti ascending. Kita lihat outputnya. Kita masukkan nilai n, misalnya 3. Misalnya saya masukkan 89, 12, 8. Nah, ini dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti ini. Lalu metode yang terakhir, kita masuk ke metode yang terakhir yaitu metode quicksort. Nah, untuk metode quicksort ini kita buat terlebih dahulu variabel tab in, di mana array-nya itu kita isi dengan indeks 5. Ini tuh variabel, ini tuh disebut variabel global. Artinya variabel global itu variabel yang dapat digunakan oleh siapa saja. Jadi bisa digunakan oleh siapapun. Nah, lalu setelah kita buat variabel global, kita buat prosedur untuk quicksort pivot pinggir. Seperti ini algoritmanya. Di sini ada fungsi rekursif. Jadi fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Nah, di sininya di line 41 dan 45 ini ada fungsi rekursif. Lalu di sini ada prosedur, saya buat algoritma prosedur untuk quicksort pivot tengah. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini juga ada fungsi rekursif. Lalu di sini saya buat algoritma prosedur untuk tampilan array-nya. Nah, barulah di in utama ini atau in main ini saya buat algoritma untuk memasukkan nilai yang akan kita urutkan apa saja. Lalu kita panggil prosedur-prosedur yang telah kita buat. Kita lihat outputnya. Di sini kita minta untuk masukkannya, misalnya 3, 12, 89, 0, 4. Nah, berarti pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar itu 0, 3, 4, 12, 8, 9. Kenapa hanya memasukkan nilai 5 angka? Karena tadi saya sudah men-setting bahwa indeks array-nya itu 5. Jadi kita masukkan nilainya itu 5 kali. Nah, seperti itu. Memang secara descending sama saja seperti yang ascending. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di line 26. Jika pada ascending, pada prosedur quicksort pivot pinggir ini tuh pada ketika di line 26 itu lebih besar dari, ini lebih kecil dari. Kita perhatikan, nah di sini nih. Perbedaannya di sini terletaknya di sini. Tanda lebih besar dan kurang darinya, ini perbedaannya. Lalu selain di line 26 ada juga di line 63. Nah, pada ascending kondisi ini tuh lebih besar dari, tapi pada descending kurang dari. Nah, seperti itu. Kita langsung lihat outputnya. Masukkan nilai, langsung masukkan nilai 56, 89, 0, 12, 3. Nah, ini ya pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Maaf, ini judulnya salah ya, harusnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Saya belum ubah, harusnya ini tadi tuh di sini tuh dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini
Oke, mungkin sekian video mengenai demonstrasi mengenai sorting menggunakan bahasa asli dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.